Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Insyaallah kita akan lanjut mengkaji menelaah kitab fikih muyasar dan kita fokus di kitab zakat. Kita masih di al-babu al-awwalu, bab pertama fi muqaddimah az-zakah, tentang muqaddimah zakat, tentang pembukaan, masih pembahasan seputar dengan zakat. Dan di pertemuan sebelumnya ada yang bertanya, apakah kita untuk mengukur nisab itu mengacu kepada emas atau harga, maksudnya kita mengacu kepada harga emas atau mengacu kepada harga perak. Nah, untuk nisabnya itu mengacu kepada emas, atau mengacu kepada nisab perak. Nah, itu mana yang jadi kita ingin mengukur tabungan kita ini, misalnya sudah punya tabungan sekian juta, ini sudah nisab atau belum? Apakah kita jadikan acuan nisab kita itu harga emas? Kalau harga emas berarti nanti 85 gram. Berapa sih nilai 85 gram emas itu? Atau kita mengacu kepada harga perak. Kalau perak nanti gramasinya itu adalah 595 gram. 595 gram. Itu kita akan tuliskan. Nah, ini memang masalah khilaf. Di tengah-tengah para ulama, ini adalah masalah khilaf, masalah yang diperselisihkan. Nah, nanti ada sejarahnya, sejarahnya. Memang nanti ini saya ambilkan sejarahnya, pernah disampaikan Al-Ustaz Amin Nurba'in hafizahullah ta'ala di channel beliau, ANB channel. Di situ beliau pernah sempat membahas masalah sejarah tadi. Nah, itu akan kita coba lihat. Spidolnya ada. Kita akan lihat sejarahnya ya. Apakah mengacu kepada nisab emas atau kepada nisab perak. Ini mungkin kita buat ini lembar baru ya kita. Oh, di sini tulisnya. Di sini apa? Nah, kurang ke sini. Nah, pertama kita harus ketahui kalau dari sisi dalil, hadis-hadisnya ada. Kalau pertama mata uang, kita sebut kalau mata uang emas itu namanya dinar. Dinar, ini saya buat kurung emas ya. Ini keping emas, Pak. Kalau dulu di hadisnya, kalau acuan dinar itu nisabnya adalah 20 koin, 20 keping, 20 miskol namanya. Kemudian ada namanya dirham. Kalau dirham ini saya buatnya perak, ini koin perak. Kalau di hadisnya nanti
Itu 5 ukiah sama dengan nanti 200 koin. Saya buat aja koin. Bisa dipahami? Kalau mengacu ke emas 20 keping koin. Kalau mengacu ke perak pakai uang dirham itu nisabnya adalah 200 keping. Laisa fi maduna khamsati awakin sadaqah. Tidak ada harta yang di bawah 5 ukiah dari perak ini, yaitu 200 koin ini zakatnya. Nanti kalau ini ada hadis-hadisnya semua. Nah, di zaman dahulu ini bisa dipahami ya. Ini clue selanjutnya. Di zaman dahulu Pak, kita buat nantilah kita pecah satu-satu dulu. Nah, dinar, dirham seperti ini. Nah, kita mulai dari dinar. Nah, satu koin dinar itu beratnya 4,25 gram. Satu keping 4,25 gram. Satu kepingnya Pak. Kalau 20 berarti 4,25 kali. Inilah ketemu dia Pak, 85. Ini dia 85 gram. Sekarang satu dirham. Satu dirham itu beratnya adalah 2975 gram, koma dia 2,975 gram. Satu keping dinar itu kalau berat 2,975. Ini gramnya Pak. Kalau dirham keping perak nisabnya berapa tadi? Berapa keping? Maka kita kalikan ya biar tahu. Maka 2,975 dikali 200, ini gram ya, dikali 200 nanti ketemunya 595 gram. Lima sembilan, jelas Pak ya? Jelas ya, 595. Nah, ini dulu asal. Ini perlu diketahui. Bisa dipahami? Nah, harga kambing. Nah, kalau sekarang rupiahnya lah, rupiahnya sekarang. Kita kalau ingin tahu rupiahnya sekarang. Kalau dulu ini imbang Pak. Kita buat nantilah kita isi rupiahnya di sini ya, biar ketahuan. Sekarang satu kambing. Zaman dahulu Pak, di zaman Nabi SAW ada juga hadis-hadisnya. Satu ekor kambing itu bisa dibeli dengan satu koin dinar atau 10 koin dirham. Dan di sini pun kita lihat ini 1:10 atau tidak? Apa maksudnya? Ini sok pakai koin emas 20 keping. Pakai dirham 200 keping. Ini kan 1:20. Demikian juga satu kambing dulu biasanya dibeli bisa dengan satu koin keping emas, bisa dengan 10 keping perak. Jadi kalau zaman Nabi alaihissalam secara khusus ya, mungkin abad ke-1 Hijriah masih seperti ini, abad ke-2 Hijriah masih seperti ini Pak. Jadi keping emas keping perak itu sama dengan uang 10.000 dengan 100.000. Jadi kan sama. Kita mau belanja, ini berapa? Beras misalnya 100.000. Lah kita mau kasih selembar 100.000 atau 10.000 10 lembar, sama atau tidak Pak? Sama. Endingnya sama. Itu dia. Jadi kalau di era ini harga kambing Pak ya. Di era ini abad 1 abad 2
kita punya harta mau mengacu kepada emas 20 keping emas, atau dia mengacu kepada perak 200 keping perak, hasilnya sama. Hasilnya sama. Ini dia dari sisi gramasi ini ketemu ya. 85 gram, ini 595 gram. Ini huruf G ya, 39 bulan. Nah, rupanya di Ustadz Aminur Bais itu menjelaskan ya. Nanti juga ada sebab lainnya, kita pegang sebab beliau. Nah, pada tahun 3 Hijriah, oh bukan tahun, abad ya, abad ketiga Hijriah, ini abad maksudnya, abad 3 Hijriah, kurang lebih di abad 3 Hijriah, kurang lebih terjadi peristiwa ini. Di abad 3 Hijriah itu sudah ada muncul di kala itu dinasti Fatimiyah, keterangan beliau Ustaz Aminul Bait. Nah, dinasti Fatimiyah itu anak ideologi Syiah, atau itu kekhilafahan daripada Syiah Fatimiyah. Ini nanti yang membangun Universitas Al-Azhar itu dinasti Fatimiyah ini. Nah, ketika mereka menjadi khilafah, mereka sebagaimana anak ideologi Syiah, yaitu Persia. Kan kita pernah sebut dalam sejarah, kita belajar. Sekarangnya di antaranya. Dan memang jadi negara Persia itu sekarang jadi negara Iran. Wilayah Persia itu sekarang adalah dulunya Persia. Kalau belajar sejarah, nah di era-era munculnya, di era-era Nabi baru dilantik, baru diutus di awal-awal Islam, Pak, negeri superpower atau imperium besar kedua, satu Persia, satu Romawi, ini besar. Nah, kalau Persia itu terkenal atau diantara julukannya adalah negeri putih, karena mereka lah ya yang aktif memproduksi kepingan dirham tadi, perak itu. Kalau Romawi dijuluki nanti negeri merah, karena mereka itu aktif juga memproduksi kepingan uang dinar. Nah, di masa Nabi SAW, Nabi tidak memproduksi mata uang, tapi memakai kalau kepingan perak dari Persia dirham, kalau kepingan dinar dari Romawi. Itu dipakai untuk transaksi. Paham sampai di sini? Nah, di 3 abad ini, abad ketiga Hijriah ini, tatkala dinasti Fatimiyah itu berkuasa, dia ingin menaikkan pamor Persia atas Romawi. Persia atas Romawi. Itu keterangan beliau. Maka mendistribusikan besar-besaran kepingan perak. Nah, itu negeri putih tadi ya. Dan agak melambatkan distribusi kepingan emas. Produksinya massal itu perak itu. Alhasil ketika perak beredar, produksinya massal, Pak, emas tidak lancar, agak-agak nyandet. Alhasil gimana yang terjadi? Yang terjadi adalah inflasi. Peraknya banyak beredar, sementara emas tidak banyak beredar, tidak seaktif perak. Itu jadi inflasi, penurunan nilai. Itu di antara sejarah pertama. Kalau sejarah kedua kita baca nanti di beberapa raja-raja yang memimpin khilafah Fatimiyah ini, ada yang di era yang mananya itu tadi sebab pertama ya, alasan pertamanya. Yang kedua itu diantaranya yang saya baca juga, ini baru saya cari. Kalau yang tadi keterangan Ustadz Aminur Bait, ini yang baru saya cari. Intinya pernah di suatu masa itu, pernah khalifahnya itu, ketika kepingan uang perak ini, Pak, sudah mulai dicampur pakai logam. Berarti tidak murni perak, paham Pak? Jadi misalnya orang satu keping dirham kan beratnya 2,975 gram. Ternyata sudah mulai dicampur bahannya, tidak perak murni. Sudah mulai masuk logam atau besi apa yang murah. Pokoknya sudah mulai masuklah zat lain. Jadi sehingga itu tertipu orang. Paham Pak ya? Dia harusnya perak murni gitu ya, tapi di dalamnya ada campuran lain, kan berarti kan kalau ada campuran lain, logam atau tembaga atau apalah, berarti kan tidak murni perak dia. Sehingga kepercayaan orang menurun, ketahuan ada kecurangan unsur-unsur dicampurkan tadi pas buat
tentu orang apa istilahnya antipati, ilfil, tidak percaya lagi dengan mata uang perak, sehingga digandrungi adalah mata uang emas. Kan fatal itu dicampur. Sama lagi kita beli emas batangan misalnya, kita beli 24 karat Pak di salah satu perusahaan misalnya, ternyata ada yang dicampurkannya di tengah-tengahnya. Percaya nggak kira-kira? Itu ketahuan ternyata memang ada campurannya. Kita beli 10 gram, ternyata cuma 8 gram emasnya Pak, 2 gramnya apa? Besi misalnya, ya. Itu kalau dilaporkan, wah itu bisa viral. Itu maksudnya, tidak percaya. Nah, itu di antara sebab kedua ya. Alhasil terjadilah yang namanya apa Pak? Inflasi. Terjadilah yang namanya inflasi. Sekarang, mari kita lihat harga setelah inflasi. Nanti kita lihat yang ini, kita lihat harga, kita lihat bandingkan dengan kambing. Sekarang kita lihat, kalau ini sekarang ya, kita ke sekarang. Kalau dulu balance, kita lihat ke sekarang. Nah, ini dulu seperti ini. Sekarang kita lihat kalau orang nisabnya mengacu kepada emas, itu berapa rupiahnya Pak? Coba minta update berapa 1 gram sekarang kali 85, biar kita tahu nih 85 gram itu dirupiahkan berapa, biar tahu 1 gramnya berapa kali 85, 27 atau berapa, kayaknya 27 ya. Berapa Pak? Berarti jadi jutanya berapa? 1 gram? Harga kita beli, harga kita jual Pak. Ya, harga yang kita jual itu yang jadi acuan. Kalau harga beli, pedagang ambil untung. Harga kita menjual 2.800.000. Ada masalah, itu malah murninya bagus. Katakanlah ambil 2.800.000 saja. Ini kan cari sendiri, kali 85. 2,8 juta kali 85. Berapa hasilnya Pak? 238. Nah, ini nih sob, kalau mengacu kepada emas. Sekarang perak. Perak nih. 1 gram berapa Pak? Yang murni 60.000 atau berapa? Dulu saya pas bahas-bahasakan nih, harga perak itu yang murni saja 14.000. Yang 24 karat itu 14.000 1 gram. Sekarang sudah stop. Yang karatnya tinggi buat ada 50 Pak ya. Buat ada 50.000. 50.000 dikali 595. 50.000 dikali 595. Berapa Pak? 29 juta. 29 juta 750. Ini perbedaannya Pak. Perbedaannya kayaknya ada 9 kali lipat ya. Kalau 10 kali kayaknya berkali lipat. Ini dia. Ini nisab kalau mengacu kepada perak. Ini nisab kalau mengacu kepada emas. Nah, kita bandingkan kalau dulu, ini dulu nih Pak ya, 1 ekor kambing bisa belinya pakai 1 koin dinar, bisa 10 koin dirham. Sekarang kita cek yang sekarang setelah abad ketiga ini ya, ini terbalik saya nulisnya, 3 Hijriah. Abad ketiga maksudnya, kurang lebih abad ketiga. Susah dihapus. Nah, kita bandingkan sekarang yang ini. 1 kambing. Kalau dulu tidak usah ditanya, maksudnya aman. Kalau sekarang 1 kambing, 1 ekor kambing, ya. Kalau 1 dinar, kita lihat harganya Pak.
1 dinar 4,25 gram. Kali berapa juta itu? 1 dinar ini kan berapa gramnya tadi? 4,25 kali satunya tadi berapa? Berapa Pak? Oh, 11? Iya, 2,8 juta kali 4,25. 11 juta 9. Kambing apa Pak yang 1 ekor 11 juta ini? Kambing Australia. Kambing apa? Kambing Swedia. Di kita kalau zaman Nabi Pak, ini nih, ini gram ini ya bisa beli 1 ekor kambing. Kalau sekarang dapat berapa ekor? Dapat 3. Itu udah layak kurban ya. Benar tidak? Berarti inflasi apa? Mata uang atau kambingnya? Yang terkena inflasi apa? Kambingnya yang kena inflasi. Paham enggak maksudnya? Kalau uang kita 10.000 10 tahun yang lalu, rupiah ya, 10.000 10 tahun yang lalu, misalnya beli apa? 10 tahun yang lalu 10.000 beli apa biasanya itu ya? Kalau sekarang 10.000 misalnya beli apa misalnya? Beli bakso misalnya. Beli bakso. 10 tahun yang lalu 10.000 bisa ya beli bakso ya. Kalau sekarang sudah jangan apa acuannya, kurang lebih seperti itulah. Itu namanya inflasi. Uang kita 10.000 yang lalu beli bahan apa gitu, semen atau apa gitu. Sekarang bagaimana? Nah, kalau dia mengacu kepada perak, ini hasilnya. Sekarang kita lihat kepada kambing yang mengacu kepada perak lagi. Tadi emas. Ini emas, Pak. Ini perak. Dulu kan imbang. Dulu ini imbang, ini materinya. Dulu imbang. Sekarang kita lihat. Nah, ini kan 10 keping. 1 kepingnya berapa? 2,975. Kita genapin aja lah 3 gram. Setuju ya, biar mudah. Paham enggak? 2,975. Kita genapin berapa? 3 gram. 3 gram kali 10 berapa Pak? 30 gram. Nah sekarang harga perak 1 gramnya 50k. 50.000 kali 30. 30 itu asalnya di sini ya. Harusnya 30 kali 50 kali terbalik. Sejuta. Ada dapat kambing 1.500.000. Tidak ada ya, anak kambing bibit berarti itu Pak. 1.500.000. Ini perbandingan. Kalau zaman dahulu imbang, 1 keping emas 4,25 gram atau 30 gram perak itu dapat kambing. 1 keping emas 1 keping perak dulu dapat kambing. Kalau sekarang dibawakan tidak bisa lagi beli kambing 1.500.000. Ini yang dinamakan inflasi. Ini harus tahu dulu ketika kita bertanya apakah kita itu nisabnya mengacu kepada harga atau nilai emas atau mengacu kepada nilai perak. Intinya di zaman dahulu Pak, kita mundur di abad ke-1 di zaman Nabi alaihissalam, zaman Khulafaur Rasyidin, tabi'in, itu mau 85 gram atau 595 gram nilai uangnya sama, karena dia perumpamannya 1:10. Paham ya? Hasilnya sama. Tapi setelah kita garis itu terjadi yang namanya inflasi, terutama di dinasti Fatimiyah. Itu mulai dari entah sebabnya karena intrik mereka menaikkan pamor Persia ketimbang atas Romawi ya. Perak banyak beredar, mata uang lawannya tidak diedarkan, kan gitu ya. Atau yang saya cari tadi alasannya mulai terjadi kecurangan. Uang perak yang beredar di masa mereka di salah satu oknum khalifahnya itu sudah mulai dicampur dengan zat lain. Saya lupa campurnya apa yang sama dengan perak nih Pak? Logam atau apa yang lebih murah? Tembaga. Mungkin dicampur itu tuh. Pokoknya intinya tidak murni lagi deh. Lama-lama ketahuan.
Ya orang nggak percaya, nggak mau lagi pakai, nggak mau lagi kalau belanja pakai keping perak, orang nggak mau lagi pak, paham ya? Oh udah dicurang-curangi kok nggak murni lagi gitu, dicampurin bahan apa sehingga orang tertipu. Paham nggak sampai di sini? Sehingga orang tertipu. Jadi mana mau lagi orang pakai uangnya kan itu kan? Sehingga tidak diminati perak. Alhasil harganya apa pak? Perak jadi yang mana di zaman Nabi Alaihissalam fokus kita itu perak dan emas itu beriringan bahasanya, balance dia, seimbang dia, ekuivalen dia. Sekarang tidak bisa. Maka dari sini kita lihat yang kita garis ini, sehingga nisabnya mengacu kepada emas, berarti orang yang punya tabungan per 238 juta atau minimal 238 juta baru menyentuh yang namanya nisab. Tapi kalau orang mengacu kepada perak, berarti tabungannya per 29 juta, 29 30 juta lah dia punya tabungan, berarti dia sudah terkena nisab. Tapi ini masih sekali lagi ya, ini masalah khilaf. Tapi saya menyikapinya bijak karena saya bawakan sejarahnya biar ada apa? Gambaran. Kalau zaman dulu tidak usah kita bahas khilaf lagi, terserah dia mau ngacu ke emas, mengacu ke perak, nilainya sama. Sejarah membuktikan. Ini kambing-kambing ini ada hadisnya seluruhnya. Ada hadisnya seluruhnya, itu semua berdasarkan hadis. Kemudian nisab itu kata para ulama al-ghina al-mu'tabar. Al-ghina al-mu'tabar. Kita lihat plus minusnya sekarang. Al-ghina al-mu'tabar. Nisab itu disebut ulama adalah standar orang kaya atau kaya yang terstandar, kaya yang dianggap dan diakui di dalam Islam. Jadi kalau orang punya tabungan yang mana Pak yang kaya itu Pak? Punya tabungan 238 juta atau punya tabungan 30 juta? Bisa dipahami? Mana yang rasanya jadi orang kaya? Nah, itu juga dipertimbangkan. Itu dia. Jadi kalau pendapat Ustaz Aminur Ba'id, Ustaz Dr. Erwani Tirmizi, banyak juga asatizah kita, dan dari salah MUI kita juga, Majelis Ulama Indonesia. Di Indonesia lah kita bahas itu kalau untuk zakatnya mengacu kepada harga emas. Benar tidak? Dari dahulu sudah seperti itu. Bagaimana dengan perak Ustaz? Lanjutnya ada imah mufti berarti ya, Dewan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia. Itu di antara fatwanya malah mengacu kepada perak. Lumayan banyak. Kenapa? Di antara argumentasi yang disampaikan para ulama kita yang mengacu kepada perak, agar kaum muslimin ini lebih cepat perputaran dia bayar zakat. Karena per 30 juta dia sudah kena nisab. Paham Pak? Lebih cepat putarannya. Per 30 juta tabungannya sudah kena nisab, sudah keluar zakatnya. Cepat perputarannya. Tapi kalau nunggu sampai tabungan, ini 238 juta per 238 juta itu lumayan lama. Paham sampai di sini? Itu sisi plus minusnya. Jadi tidak bisa dipungkiri ini masalah khilaf. Nah di Indonesia dari dulu kayaknya dari sudah lama di Indonesia coraknya memang mengacu kepada emas. Intinya manapun yang dipilih lah ini masalah khilaf. Itu tidak mengapa. Sisinya itu. Intinya kalau emas ini sudah kita jelaskan. Kalau ingin mengacu kepada perak berarti ingin ambil lebih apa namanya? Lebih memberikan maslahat kepada fakir miskin per 30 juta uangnya sudah kena zakat, sudah kena nisab dia. Maka mengendap tahun depan masih stabil, sampai tahun depan tuh masih stabil saldonya atau bertambah, ya udah dia bayar zakat 2,5 per putarannya lebih cepat. Nah itu sisi positif yang mengacu kepada perak. Tapi ini saya angkatkan sejarahnya biar tahu ada yang namanya inflasi menimpa menimpa perak terhadap emas. Harga emas merosot, harga perak merosot ya, mata uang dirham kepingan peraknya itu merosot, tidak bisa mengejar harga kepingan emas. Sementara dulu mereka seiring sejalan. Bisa dipahami? Wallahu a'lam. Kalau saya ikut pendapat yang mengacu kepada emas, maka dia 20 keping dinar sebanding dengan 85 gram. Ini sudah kita tuliskan. Wallahu a'lam.
Butuh 3 menit lagi azan berarti. Nah, itu dia ya. Tip. Nah, kita lanjut sedikit materi. Kita lanjut materi kita sedikit. Kemarin kita sampai baru membahas bahwasanya hukum zakat dan dalilnya. Pertama sudah kita bahas bahwasanya zakat adalah rukun Islam, bahkan rukun yang paling penting setelah salat. Kita juga bawakan ayat-ayat yang sudah kita bawakan. Kemudian di qoulihi sallallahu alaihi wasallam, dalil lain tentang wajibnya zakat ada hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam, hadis sahih Bukhari dan Muslim. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil bait wa shaumi ramadhanah." Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Yang pertama syahadat, bahwasanya tiada Tuhan yang diibadahi dengan benar kecuali Allah Ta'ala, dan syahadat bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Iqamis shalah, menegakkan salat. Yang ketiga ita'iz zakah, menunaikan zakat. Nah, kemudian baru hajjil bait, pergi berhaji, kemudian shaumi Ramadan, kemudian puasa Ramadan. Nah, di yang lain puasa Ramadan dulu baru berhaji. Nah, ini dalil lain tentang wajibnya zakat. Kemudian dalil hadis lain tentang wajib zakat juga sahih Bukhari dan Muslim. Wa qoulihi sallallahu alaihi wasallam, tentang wasiatihi li Mu'adz bin Jabal. Rasul pernah berwasiat kepada sahabat Mu'adz bin Jabal lama ba'asahu ilal Yaman, tatkala Rasul mengutus sahabat Mu'adz pergi ke Yaman, disuruh berdakwah. Dakwahin dulu tuh. Ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa inhum ata'u lidzalik fa'alimhum anna Allah iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Dakwahkanlah mereka, serulah mereka agar mau bersyahadat tadi, tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bahwasanya aku adalah utusan Allah. Jika mereka sudah taat atau mereka mau menerima syahadat tadi, umumkanlah kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka untuk mengerjakan salat 5 kali sehari semalam. Nah, setelah syahadat suruh salat. Fa inhum ata'u bidzalik fa'alimhum anna Allah iftarada 'alaihim shadaqatan fi amwalihim. Kalau mereka sudah mau salat, maka umumkan kepada mereka bahwasanya Allah juga mewajibkan di atas harta mereka, atau bagi harta mereka itu ada yang namanya zakat. Dan ini kata kuncinya, tu'khudhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang-orang miskin mereka. Jadi zakat itu merupakan aktivitas pengembalian yang memang punya fakir miskin, tapi melalui harta kita masuk kepada tabungan penghasilan kita, dan dia harus dikembalikan. Makanya dia adalah kewajiban. Dia adalah kewajiban. Mau tidak mau, yang namanya kewajiban itu Pak, mau tidak mau, suka tidak suka, rela tidak rela, ya dilakukan. Namanya kewajiban. Ya, mau tidak mau, suka tidak suka, rela tidak rela, mau dikeluarkan. Itu intinya. Itu namanya zakat. Suka rela atau dipaksa keluarkan. Masuk azan ternyata ya. Azan dulu kalau begitu.
Baik, kita lanjut sedikit, kemudian masuk tanya jawab. Ini kita kasih lagi. Ini kalau padanannya di sini. Baik. Kemudian kita lihat keterangan lanjutan tentang hukum zakat. Waqad ajma'al muslimuna fi jami'il amsar 'ala wujubiha wa tafaqa sahabatu 'ala qitali mani'iha. Dan sungguh para ulama kaum muslimin di seluruh daerah, di seluruh wilayah dan di seluruh zaman sepakat tentang wajibnya zakat ini. Jadi zakat itu bukan sesuatu yang tidak populer, tidak. Semua ulama sepakat. Dan kemudian sahabat juga sepakat untuk memerangi, sepakat sahabat seluruhnya untuk memerangi orang yang tidak mau membayar zakat. Nah, jadi zakat itu telah tetap wasabata bizalika fardiyatu zakah bil kitabi was sunnati wal ijma'. Telah tetaplah kewajiban zakat ini berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, kemudian kesepakatan para ulama. Penting zakat itu sampai ijma' dan derajatnya adalah rukun Islam. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan membahas hukmu man angkaroha, orang yang mengingkari zakat atau orang yang tidak mau bayar zakat. Sebenarnya kalau kita lihat Pak, kalau ada orang tidak mau bayar zakat, tahu dia wajib zakat dan tahu dia punya harta dan dia tidak bayarkan, itu pelit yang kebangetan. Kenapa demikian Pak? Nah, di antara definisi pelit itu dia menahan pemberian Allah kepada jalan, kepada arah yang Allah perintahkan untuk dialokasikan ke sana. Apa maksudnya? Dia menahan pemberian Allah. Yang kasih rezeki siapa? Allah. Yang nyuruh bayar zakat siapa? Nah, itu kan jalur yang Allah tetapkan. Dia dikasih harta, tapi dia menahan daripada jalur yang Allah tidak dikeluarkan semuanya. Ini kebangetan ya. Makanya kalau ayat tentang bakhil, tentang pelit itu, wala yahsabanna allazina yabkhuluna bima atahumullahu huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Janganlah mengira orang-orang yang pelit
terhadap apa-apa yang Allah berikan kepadanya. Paham ya? Yabkhuluna bima atahumullahu. Dia pelit terhadap harta yang Allah titipkan kepadanya. Jangan anggap itu baik. Pada itu kerja. Jadi kata kuncinya Pak, dia itu pelit terhadap apa? Harta yang Allah kasih ke dia. Ini kalau seperti dunia kerja nih, orang pelit dan berzakat ini seperti dunia kerja Pak, karyawan. Karyawan ini di kantor ditunjuk jadi bendahara atau bagian keuangan, mencatat anggaran, ya Pak ya. Kemudian atasan kantor rapat, oh kita butuh meja 10 set dengan kursinya, kita butuh laptop 3, anggaran rapat sekian. Kemudian atasan tadi memberikan mandat, perintah kepada bendahara, orang keuangan tadi untuk cairkan anggaran beli apa? Beli kursi. Dia nggak mau cairkan. Kira-kira karyawan seperti itu diapakan Pak? Emangnya uang ente gitu ya? Paham nggak maksudnya? Udahlah uang perusahaan, kamu cuma ngelola tok gitu ya. Giliran atasan, owner lagi yang nyuruh. Bukan cuma atasan yang nyuruh siapa? Big boss. Yang nyuruh siapa? Bos besar yang nyuruh. Big boss yang nyuruh ya. Tuh beli itu gitu ya. Nggak mau pula dia mengeluarkan uang tadi. Apa kira-kira? Langsung dipat. Sama lah orang-orang yang tidak bayar zakat ini. Allah yang kasih uang ke dia, yang lapangkan harta ke dia, Allah yang suruh bayar zakat. Kesono tuh salurkan, dia nggak mau. Sama kayak karyawan tadi, paham nggak? Kalau masalah dunia, tidak ada satupun manusia yang mau menerima kondisi itu, paham nggak? Kalau ini masalah dunia, Pak, ada nggak yang menerima kondisi si bagian keuangan tadi menahan-nahan anggaran tadi? Tidak ada. Kalau untuk akhirat itu dimaklumi sama orang. Kan saya yang kerja, kan usaha saya, kan keringat saya, enak banget kasih ke dia. Oh gitu banyak, macam-macam alasan tidak bayar zakat itu. Padahal Allah yang kah. Makanya kalau untuk zakat itu jangan anggap harta kita yang untuk zakatnya. Kalau tidak berat dikeluarkan, kalau enggak berat dikeluarkan. Anggap itu memang haknya fakir miskin yang lewat seperti tadi. Posisikan kita sebagai bagian keuangan Pak. Kita kalau paham, tahu diri kita karyawan, tahu diri kita ditunjuk jadi bendahara, bagian keuangan. Ketika big boss turun, beli ini, beli itu, mudah enggak kita mengeluarkan uang Pak? Oh enggak, uang kita harusnya mudah, iya toh? Siap gitu. Jangan pula sedih, aduh keluar uang lagi, keluar enggak, uang kita ngapain sedih gitu. Paham enggak? Ngapain sedih? Itu perumpamaan yang masuk ya, yang saya timbang. Wallahu a'lam. Tapi ada yang ditanyakan, silakan. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jual tanah bukan waris Pak ya, tanah dia ya. Nah, ada orang jual tanah, maka kita bagi dua dulu. Sebenarnya ini mundur Pak, dalam arti mundur itu dia dulu beli tanah niatnya apa? Apakah beli tanah niatnya untuk dijual, yaitu memang tukang jual tanah? Ada enggak tukang jual tanah? Beli jual. Maka kalau kondisi pertama Pak, tanah itu adalah barang dagang. Kalau sudah barang dagang tidak perlu tunggu terjual Pak, nyetok aja dia. Dia punya 10 kapling stoknya, dia pedagang tanah, beli jual gitu ya. Ternyata punya stok 10 kapling belum terjual, yang terjual sudah 50 kapling. Memang spesialis jual beli tanah ini ya, stok itu nanti disakati. Kalau itu adalah barang dagang, tidak mesti tunggu terjual, ngendap dia, maka itu bisa namanya stok dagang, urudut tijarah. Memang seperti itu berlaku. Keterangan-keterangan di mazhab Syafi'i pun sama keterangan. Bisa dipahami Pak? Kondisi pertama. Kondisi kedua, dia beli tanah untuk mempertahankan nilai. Untuk apa namanya? Ya beli gitu ya. Atau beli rencana mau bangun. Nah itu dulu lah. Dia beli nanti mau anak entah cucu untuk bangun di sana. Nah, itulah dia beli. Berarti kan bukan pedagang.
Ketika beli bukan untuk dijual kembali, bukan pedagang, dia beli aja. Ada kesempatan dia beli, atau memang ada rencana bangun di sana, atau mungkin anak cucu akan bangun di sana, atau akan buka usaha di sana. Kondisi kedua, Pak, kalau terjual kan dapat uangnya. Yang ini yang kedua ya, pas dia jual dapat uang. Nah, kalau terjualnya misalnya lakunya 300 juta, kita lihat nih sok tadi itu 238, berarti 300 juta tuh seketika masuk rekening langsung di atas nih, alias langsung nih sok. Maka keterangannya dapat uang seperti tadi, Pak, bukan seketika itu keluar zakatnya, biarkan dia mengendap sampai tahun depan, tentunya hitungan hijriah. Nah, baru keluarkan zakatnya. 300 juta dapat, ya itu berarti langsung nih. So, tunggu dia mengendap setahun, baru nanti bayarkan zakat. Bisa dipahami, Pak? Jadi kita latar belakangnya dipahami dulu. Ini memang spesialisasi tukang jual beli tanah. Ada nggak jual beli tanah itu? Beli jual, beli jual, beli. Memang beli langsung pancang jual, beli langsung pancang jual. Memang itu dia itu stok dagang itu. Tapi kalau dia beli Pak, rencana untuk bangun Pak, rupanya butuh uang, akhirnya dijual. Ada nggak seperti itu Pak? Ada. Dia beli rencana bangun, rupanya nampak tempat lain lebih cocok bangun di sana. Aduh, tak jual lah sini, tak beli di sana. Boleh dia jual. Paham sampai di sini? Faktor menjual banyak. Bisa butuh uang, bisa tadi ingin pindah lokasi, bisa karena bosan. Nah, itu tidak termasuk barang dagang dia. Jadi dia bisa dipahami. Pas masuk uang, apalagi kayak jual warisan. Nah, itu kan bukan pedagang. Kamu baru jual tanah ya, zakat tanahmu. Kadang ada yang baru, kadang sampai pertanyaan ke saya itu baru tulisan dijual, udah dikeluarkan zakatnya, tidak laku setahun 2 tahun. Ini latar belakangnya apa dulu? Kadang jual warisan orang tua, rumah orang tua, bagi waris kan dijual Pak, langsung dipasang tulisan apa? Dijual gitu ya. Tidak laku 2 tahun, bayar zakat per tahun katanya kan. Ini latar belakangnya, ini ahli waris pedagang rumah atau tidak? Itu pedagang rumah atau tidak Pak? Pedagang atau tidak? Kan dia dapat waris, biar cair dijual, kan berarti tidak pedagang rumah, bukan properti dia. Paham enggak? Berarti kan bukan barang dagang itu. Tunggulah terjual dulu, dapat cash masing-masing ahli waris, lihatlah transferan ke rekening masing-masing, mana yang sampai nisab di antara mereka itu mengendap setahun. Kalau belum ya berarti nggak bayar zakat. Simple. Paham ya? Jangan dihukumi pedagang pula, kan dijual terus ya Ustaz. Latar belakang menjualnya apa? Paham enggak? Latar belakang menjualnya dan filosofi, dan ini sebab dapatnya apa? Paham enggak? Karena niat pengadaan tuh ada. Kalau pedagang kan niatnya beda ya. Pedagang itu kan apa namanya? Perputaran. Pedagang itu Pak, pedagang itu beli tidak ada niat ingin memiliki, ya atau tidak? Pedagang minyak goreng, dia beli 1 ton. Emangnya dia pengen 1 ton itu minyak? Enggak, dia pengen itu datang kalau bisa cepat perginya. Datang habis, datang habis, datang habis, namanya pedagang. Tapi kalau kepengen kita beli, pengen dipakai itu dia. Wallahu a'lam. Nah, gimana Pak? Belum apa tadi? Di awal kita belum ada apa? Ada gimana Pak? Ada perumahan bagi hasil? Oh gitu. Oh, tuh. Ada, oh berarti ini kerjasama ya? Ada kerjasama bagi hasil ya? Ada yang bagian tanah, ada yang bangun. Nanti mereka jual. Ah, ini lumayan ini ya. Ini sudah syirkah, babnya sudah syirkah. Dia kerjasama. Berarti tadi lumayan rumit ya. Karena itu kalau kita bedah niatnya, niat awal tanah itu bukan untuk jual. Beda dengan fisik rumah ya. Beda dengan fisik rumah. Nah, ini agak beda sendiri. Ada yang mengajaknya pedagang masalahnya Pak. Yang punya tanah mungkin tidak awalnya tidak pedagang. Yang mengajak tanah pedagang. Ketika sudah seperti itu sudah dihukumi stok. Sudah dihukumi stok, maka sudah mulai dinilai. Itu baru sudah kena zakat per tahun itu. Laku dan laku perumahannya sudah kena zakat setahun. Karena yang ngajaknya adalah pedagang. Dia kerjasama, berarti dia jadi pedagang juga dia.
Dia ngikut kepada yang punya tanah tadi, ngikut kepada siapa? Kepada pedagang. Maka itu nanti, itu beneran pedagang itu Pak, karena yang ngajak proper. Kira-kira kalau properti rumah itu stok atau tidak? Stok punya nilai atau tidak? Rata-rata satu rumah pun bisa satu rumah itu mencapai satu nisab ya atau tidak? Satu rumah mencapai satu nisab. Berarti modalnya aja lah. Kalau untuk pedagang-pedagang properti itu modalnya saja yang akan dia zakatkan, kali berapa stoknya. Maka itu kena nanti kepada zakat saham dia nanti. Kepada zakat saham. Misalnya dia tanah, developer bangunan. Mereka rencana bagi hasilnya berapa? Kan gitu. Di situ tahu. Oh, ini misalnya 50-50. Misalnya berapa? 50-50. Sepakat mereka. Satu unit rumah modalnya 300 juta misalnya. Dengan tanah tadi. Berarti kan 50-50 punya mereka. Satu unit saja, Pak. Katakanlah ini rumah harga 600 juta misalnya. Modalnya 300 misal. Modal 300, jualnya nanti 500, jual 600, modal 300. Bahkan punya saham 50-50 ya. Berarti yang punya si pemilik tanah 150 juta. Si pemilik bangunan 150 juta, satu unit, dua unit saja sudah 300 saham mereka itu sudah menyentuh nih. Itu maksudnya disakati. Itu sudah masuk barang dah, karena dia diajak sama pedagang, ngikut kepada pedagang. Beda kalau dia tidak jual tanah nih, dia tidak pedagang tanah Pak, dibeli developer, itu beda. Paham ya? Dia tidak jual tanah. Tanah itu dipakai untuk kebun sama dia. Rupanya datang developer beli. Ini lain case, ini pakai kasus yang kita jawab tadi. Bisa dipahami? Kalau lu syirkah, dia udah jual aja. Wallahu a'lam. Silakan Pak. Ini bagus. Berarti niatnya simpan, ya beli itu untuk simpan, tapi ada niat kecilnya. Kalau ada yang tawar, saya beli. Yang dianggap, ini keterangan ada di keterangan ulama, yang dianggap itu niat pertama. Misalnya mobil, kita niat beli kita pakai, berarti bukan objek zakat. Kita beli mobil, niatnya apa? Niatnya kita pakai, berarti tidak objek zakat, tidak barang perdagangan. Tapi di hati kecil ada niat kecil terselubung Pak. Kalau ada yang tawar tinggi saya jual, kan gitu. Kalau ada yang tawar tinggi saya jual. Yang dianggap niat yang pertama. Jadi kayak tanah tadi beli rencana mau entah dipakai apa gitu ya. Ternyata dalam hati kecil punya niat, kalau ada yang tawar maka dijual, tidak masalah. Yang dianggap nilai pertama maka itu bukan barang dah. Maka niat awalnya itu. Kalau pedagang itu memang murni dia beli itu Pak, dia tidak ingin barang itu tetap ada. Dalam arti apa? Haruslah laku. Dia nggak pengen barang itu, dia beli, dia nggak pengen. Beli, dia diputerin pengennya, beli terjual, kan itu pedagang. Paling dia beli, ada pengen juga, ada rencana-rencana, tapi nanti tiba-tiba berubah niat, itu tidak dihukumi barang dah. Niat ini lumayan dalam pembahasan masalah nih. Ini udah rumit lagi pembahasan. Kita punya tanah, ternyata ada yang ngajak kerjasama. Ini udah terjadi atau belum terjadi, Pak? Udah terjadi ya. Kalau kita bahas dua kasus nih. Kalau belum terjadi, kita diajak kerjasama nih. Belum terjadi ya. Kita diajak kerjasama, dapat info modal dia dia terlibat di bank lah pokoknya. Modalnya di bank. Maka kita tidak boleh kerjasama dengan orang seperti itu. Harusnya kita nasihati, karena tentu usaha tidak berkah deh Pak, karena masuk akad riba, dianya bukan kitanya, dianya. Dan kita kerjasama, kita kalau sudah kerjasama Pak, berarti kita sudah satu kesatuan, seakan-akan kita setuju dengan transaksi ribanya. Paham dah sampai di sini? Kita sudah satu kesatuan tuh, kita udah join sama dia. Kalau syirkah itu kan jadi satu tubuh deh, laksana satu tubuh, harta bersama jadi satu nanti. Tidak boleh. Kalau udah terjadi, pakai kontrak-kontrak juga, tidak bisa batal ya. Kalau udah terjadi tidak bisa udah terjadi dan udah selesai itu masih berjalan. Udah selesai tinggal tobat aja Pak. Kan bukan kita yang pinjam riba. Apalagi udah selesai ya.
kitanya tinggal tobat. Jangan diulang lagi, ke depan jangan mau lagi, paham ya? Kalau udah selesai pula terjual unit tadi, tinggal kitanya kan nggak terlibat, tobat kepada Allah. Kedepannya jangan lagi ikut-ikut. Tahu developernya dengan bank, itu kan urusan dia. Yang jelas kita tuh nggak ada kaitan dengan bank, kan kita cuma terjual kasih uang ke kita, uang kita halal. Gimana Pak? Ini lain lagi nih, gimana ceritanya? Developer itu, oh gitu dia caranya, biar cair pinjamannya, gitu Pak. Oh, ini udah terjadi ya, terjadi tinggal tobat kepada Allah. Tapi kalau akan ada, jangan coba-coba. Paham ya? Paham nggak sampai di sini? Akan ada, jangan coba-coba. Kenapa Pak? Pelaku riba itu ketika tanda tangan saja, paham ya? Tanda tangan dia Pak, ada akad riba di sana, ada denda keterlambatan, itu sepakat ulama dunia itu riba, denda keterlambatan, telah nyicil ada denda, sepakat ijma itu riba. Apalagi pinjamnya ada bunga pula, jelas riba. Kita membalikkan cicilan bertambah, jelas riba. Denda keterlambatan riba, double ribanya. Itu seketika tanda tangan itu sudah mulai fa'ilam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau dia tidak berhenti dari riba, maka umumkanlah perang kepada Allah dan Rasul. Tanda tangan saja itu sudah mengumumkan perang dan kepada Allah. Dan kenapa? Tanda tangan itu kan tanda setuju. Berarti setuju dengan riba. Berarti kita sudah menantang Allah, perang dan Rasulnya. Ketahui apa tentang ayat tadi? Nanti di akhirat di padang mahsyar, nanti Allah dan para bala tentaranya, Allah dan para malaikat, para nabi dan rasul, para sahabat nanti dan kaum muslimin, itu Allah berkata kepada pelaku riba itu di depan. Nanti khuzu silahaka lil harbi, dikasih Allah pedang tameng, angkat senjatamu, mari kita berperang. Itu kata Allah Ta'ala. Bisa bayangkan siapa lawannya Pak? Ada Umar bin Khattab di sana. Siapa lawannya? Ada Khalid bin Walid, ada Nabi Muhammad, ada malaikat Jibril jadi lawannya. Bisa bayangkan perang seperti itu. Khuzu silahaka lil harbi. Makanya sahabat paling marah dengan pelaku riba Pak. Pendapat sahabat Ibnu Abbas, pelaku riba itu tangkap, potong kepalanya. Kenapa? Pemberontak agama. Orang yang menantang Allah dan Rasulnya perang itu pemberontak namanya. Di Indonesia, kalau ada kelompok merangi Pak Prabowo dan tentara, itu namanya apa? Paham nggak namanya? Pakai senjata dia memerangi presiden, itu namanya apa? Kudeta militer. Pemberontak. Sahabat rela nggak Rasul diperangi Pak? Sahabat rela nggak Rasul diperangi dan Allah? Tidak ada satupun sahabat yang rela. Tidak ada satupun kaum muslimin yang rela Allah dan Rasulnya dilecehkan, ditantang perang. Nggak ada. Kita, bapak kita, disenggol orang, dipukulin tentang orang, kita marah atau tidak? Marah. Pelaku riba ini jangan ketawa-ketawa. Mereka adalah pemberontak agama, menantang Allah dan Rasulnya berperang. Ini benar-benar lancang, tidak tahu diri, tidak punya otak. Makanya kata sahabat, tangkap, potong kepalanya. Ini nggak ada otak memang. Itu pelaku riba. Maka jangan coba-coba tanda tangan akan riba. Masa kita rela Allah dan Rasulnya ditantang berperang? Itu ayatnya ada. Itu ayat. Makanya kata para ulama, pelaku riba adalah pemberontak di dalam agama Islam. Ditangkap, pemberontak kan ditangkap Pak ya. Jangankan pemberontak, mahasiswa demo aja ditangkap Pak. Iya atau tidak? Apalagi zaman Pak Harto, enak zaman Kutoh, nggak pulang-pulang. Enak zaman Kutoh, ya, enggak masalah, tapi tertib gitu kan. Tapi lebih enak daripada sekarang kan gitu ya. Iya, enggak boleh. Jangan pernah berbuat riba Pak. Jangan pernah. Enggak masalah enggak punya rumah daripada buat riba. Enggak masalah enggak punya modal bisnis, enggak punya uang ganti kendaraan, enggak apa-apa. Yang penting jangan buat riba. Kita tanda tangan. Itu sudahlah, siap-siap berperang dengan Allah dan Rasulnya dan para sahabat seluruhnya. Tidak usah lagi ngaku-ngaku cinta Rasul makan riba. Apaan cinta Rasul makan riba? Orang nantang perang Rasul kok makan cinta Rasul? Paham tidak Pak? Allah kan berfirman, silakan cek di Al-Baqarah, ayatnya ada. Bukan Ustadz yang tambah-tambahkan. Memang Allah yang sebutkan ayatnya. Riba ini Masya Allah. Jangankan kita Islam Pak. Plato, bapak logika, Aristoteles, bapak logika namanya. Kan kalau filsuf itu, filsafat itu kan rujukannya siapa? Aristoteles dari Yunani. Plato kan, nanti Plato ini muridnya Aristoteles. Aristoteles nanti muridnya Alexander Great, atau yang dikenal oleh Alexander Agung. Ini tidak Islam Pak, tidak punya agama.
Plato dan Aristoteles itu tidak punya agama. Mereka itu orang metafisik namanya Pak. Apa maksudnya? Kalau ada Tuhan, mana Tuhan itu? Bisa nggak di depan ini? Paham nggak? Orang tidak bertuhan. Namanya ate. Tahu ya, Aristoteles, bapak logika. Plato dan Aristoteles, baca, cek di Google Pak. Dua orang tidak bertuhan ini, orang paling benci dengan riba. Baca di Google, cari sejarahnya. Ini dua orang ini Pak, paling benci dengan riba. Riba kezaliman, riba tidak manusiawi. Nah kita Islam punya Tuhan makan riba, nantang Allah Rasulnya perang. Luar biasa. Kadang-kadang susah bilangnya ketawa-tawa makan riba itu ya. Masya Allah. Di zaman sahabat ditangkap, dipotong kepala pemakan riba itu Pak. Karena dia jelas-jelas nantang Rasul dan perang. Saya tanya Pak, di zaman Rasul yang nantang Rasul perang siapa aja Pak? Abu Jahal. Siapa lagi? Yahudi. Siapa lagi Pak? Nasrani. Siapa lagi? Orang-orang kafir itu yang menantang Rasul perang. Nah kita Muslim menantang Rasul perang. Ini kan tidak masuk akal. Bisa dipahami? Riba udah tidak ada. Tidak ada celah untuk riba. Tidak ada toleransi untuk riba. Tidak ada. Tanda tangan itu tidak boleh. Kedepannya jangan buat. Yang sudah terjadi tobat kepada Allah. Yang sedang berlangsung tanya bagaimana cara berhenti. Yang belum mulai jangan pernah coba-coba. Mesti kalau bahas riba ini agak naik sedikit ya. Karena orang banyak ketawa-ketawa makan riba. Ada pula ustaz suka makan riba gitu ya. Oh riba halal ya. Dia leasing semuanya. Ustaz leasing itu ya riba boleh gitu ya. Rumah kredit, KPR, mobil apa? Leasing, riba boleh aja. Enggak ya, riba haram. Itu dari dulu sudah. Banyak ulama di dunia ya, di Indonesia ini aneh memang, di dunia mengharamkan. Sejak bank itu ada, sejak bank konvensional muncul tahun 65 atau 60-an, ulama di dunia sudah rapat. Ulama di dunia dari berbagai lembaga, ada yang Al-Azhar, ada yang udah rapat seluruhnya. Banyak keputusan mereka sepakat bunga bank itu adalah sejak munculnya bank konvensional, ulama di dunia nggak ada yang diem. Sudah rapat Pak dari berbagai perkumpulan majma'. Ada al-majma' fiqh islami, majma' fiqh islami, Rabitul Alam Islami, banyak. Darul Ifta, banyak sudah sepakat semuanya mengharamkan banyak. Dari tahun 65 ulama sudah rapat, 65, 70, 80, 90 mengharamkan seluruh bank konvensional itu riba. Tidak ada. Di kita Indonesia ada yang boleh-bolehkan riba. Na'udzubillah itu ya. Mungkin kita sambung di pertemuan selanjutnya. Kita akhiri sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.